Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk sekarang kita akan bahas dulu yaitu tentang sel volta. Nah, sel volta itu kemarin udah aku bahas sedikit, tapi akan aku ulas lagi ya. Jadi sel volta itu sama aja dengan sel galvani. Jadi ceritanya aku punya gelas kimia nih 2. Nah, di gelas kimia yang pertama itu isinya adalah ZnSO4, larutan ZnSO4, dan gelas kimia yang kedua itu isinya adalah CuSO4 atau larutan CuSO4 gitu. Nah, larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4 ini disebutnya adalah larutan elektrolit. Seperti yang sudah kalian ketahui kemarin bahwa di sel volta itu menggunakan larutan elektrolit. Nah, kenapa disebutnya si ZnSO4 dan CuSO4 ini adalah larutan elektrolit? Karena nanti si larutan-larutan ini akan terpecah menjadi ion-ionnya gitu. Jadi kan nanti akan ada ion positif dan akan ada ion negatifnya. Jadi kalau kita punya larutan ZnSO4, nanti di dalamnya itu kalau kita ngelihat dengan skala mikroskopisnya itu nanti akan berubah menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Nanti akan banyak gitu loh. Ini aku gambarkannya hanya 3 pasang aja ya. Tapi sebenarnya aslinya nanti kan banyak banget gitu. Si ZnSO4 itu dalam larutannya nanti akan kepecah menjadi Zn2+ dan SO4 2-. Begitu pula dengan si larutan CuSO4. Jadi si CuSO4 ini nanti akan kepecah dalam larutannya menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Sama di sini aku gambarkannya hanya 3 pasang aja. Nah, di larutan elektrolit ini nanti akan kita masukkan elektroda. Kemarin kalian udah belajar bahwa elektroda itu ada 2 jenisnya, ada elektroda yang positif sama yang negatif, atau kemarin itu dibahasnya anoda dan katoda. Nah, anoda dan katoda itu di sini aku pakainya Zn dan Cu. Zn di sini bertindaknya sebagai anoda atau elektroda yang negatif atau kutub negatif. Elektroda Cu di sini dipakainya untuk yang sebagai katoda atau kutub positif atau elektroda positif. Nah, kalau kalian bingung, Bu, tahu dari mana itu anoda kok kutub negatif terus katoda kutub positif? Nah, kemarin udah kita bahas bahwa kalau di sel volta, katoda itu kutub positif, anoda itu kutub negatif. Kalau kemarin aku singkatnya jadi KPAN gitu. KPAN, katoda positif, anoda negatif. Kemarin juga udah dibahas bahwa si anoda itu adalah tempat terjadinya oksidasi, reaksi oksidasi. Terus untuk katoda itu tempat terjadinya reduksi. Karena sebenarnya dalam sel elektrokimia ini, mau dia sel volta, mau dia sel elektrolisis, reaksi yang terlibat itu adalah reaksi redoks. Makanya kemarin di awal kita bahas dulu tentang reaksi redoks. Gitu. Jadi otomatis akan ada reaksi oksidasinya dan akan ada reaksi reduksinya. Nah, si oksidasinya terjadinya di anoda, terus si reduksinya terjadinya di katoda. Jadi setengah-setengah gitu. Nah, selanjutnya si elektroda ini wujudnya atau fasanya itu adalah padat ya atau solid gitu. Padatan lah kayak gini lah kalau kalian pegang, padat gitu. Nah, kalau dilihat dengan mikroskopik, nanti kan berarti kalau padatan kayak gini kan berarti nanti ada atom-atomnya ya di dalamnya. Jadi kalau misalnya ini adalah seng misalnya ya, Zn. Ini adalah Zn atau seng. Di dalamnya kalau kalian lihat lebih mikroskopiknya, itu tuh nanti ada atom Zn, atom Zn, atom Zn, atom Zn gitu terus sampai banyak lah gitu. Nah, ini akan aku gambarkan juga seperti itu. Jadi di sini kan kelihatannya masih bentuk logam Zn aja gitu ya. Nah, di sini akan aku gambarkan bahwa ternyata di dalamnya itu nanti si Zn itu bentuknya akan terdiri dari atom Zn, atom Zn, atom Zn terus sampai penuh atom Zn. Gitu. Nah, untuk logam Cu yang dipakai pun sama kayak gitu. Berarti kalau dia menggunakan logam Cu, berarti di dalamnya kan ada atom Cu, atom Cu, atom Cu gitu sampai banyak. Di sini akan aku gambarkan sama kayak gitu. Jadi Cu, 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 atom Cu-nya banyak. Gitu. Gitu ya. Jadi si larutannya
larutan ZnSO4 dan larutan CuSO4 akan terionisasi menjadi ion-ionnya karena larutan bentuknya. Jadi akan jadi Zn2+ sama SO4 2-. Terus untuk CuSO4-nya pun sama, akan jadi Cu2+ dan SO4 2-. Terus untuk elektrodanya karena bentuknya logam-logam padatan gitu, berarti di dalamnya akan ada atomnya masing-masing. Kalau logamnya logam Zn, berarti nanti di dalamnya ada atom-atom Zn-nya banyak. Terus untuk yang Cu pun sama, karena logam Cu, berarti nanti di dalamnya akan banyak atom-atom Cu gitu. Nah, ini akan aku jelaskan gimana terjadinya reaksinya. Jadi ceritanya, jadi elektroda ini akan kita gabungkan dengan, pokoknya satu sama lain digabungkan dan akan melewati si voltmeter gitu. Nah, terus setelah ini kan si elektroda udah digabungkan ya, elektroda Zn dengan elektroda Cu digabungkan tuh satu sama lain melewati si voltmeter. Terus selanjutnya larutannya pun digabungkan. Jadi larutannya itu nanti akan digabungkan satu sama lain dengan menggunakan jembatan garam namanya. Nah, di sini ceritanya aku menggunakan jembatan garamnya itu adalah KNO3. Seperti yang kalian ketahui, KNO3 itu adalah garam. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan penggambaran lah dari reaksi yang terjadi di sel volta. Kalau kalian perhatikan di sini, Zn, atom Zn, itu ketika dia lepas, nanti dia akan berubah menjadi Zn2+. Asalnya Zn aja, nggak ada muatannya. Ketika lepas, dia akan berubah menjadi Zn2+. Sesuai dengan reaksi kayak gini nih. Ini reaksinya aku tulis di bawah. Zn menjadi Zn2+. Nah, Zn-nya yang di sebelah kiri panah, itu fasanya adalah solid. Kalian tulisnya S, atau padat lah kalau solid itu. Terus, Zn2+ yang ada di sebelah kanan panah, itu fasanya adalah aqueous. Wujudnya adalah aqueous atau larutan. Kalau kalian lihat dari reaksinya, kan kalau kemarin kalian belajar persamaan reaksi, mau itu persamaan reaksi biasa, mau itu persamaan reaksi redoks, kan intinya kiri dan kanan itu harus sama ya, kiri dan kanan panah harus sama. Harus sama komponennya, misalnya di sebelah kiri ada Zn, ya sebelah kanan ada Zn lagi. Udah bener ya, ada ya dua-duanya. Terus untuk jumlahnya juga sebelah kiri dan sebelah kanan harus sama. Kalau kalian lihat, Zn di sebelah kiri ada 1 di sini. Sebelah kiri panah ada 1 jumlahnya, terus Zn sebelah kanan panah pun sama, ada 1. Berarti udah sama nih dari jumlah atomnya. Nah, selanjutnya kalau kalian lihat, jumlah muatan pun kan harus sama. Benar kan? Kalau untuk redoks kan, kiri dan kanannya itu jumlah muatannya harus sama. Kalau kalian lihat, Zn di sebelah kiri, muatannya berapa? +1 mungkin, Bu. Kalau muatan itu apa, Mbak? Angka yang di atas kan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau nggak ada muatannya berapa? 0. Muatannya 0. Oke, sip, pintar. Berarti kalau kalian ngomongin muatan itu angka plus dan angka min yang ada di atas itu loh. Kalau misalnya nggak ada, berarti muatannya 0. Gitu ya. Untuk Zn yang sebelah kanan panah, berapa? 2+. 2+ atau +2, oke. Sebelah kiri panah, Zn-nya muatannya 0. Sebelah kanan panah, muatannya +2 atau 2+. Nah, berarti logikanya muatannya itu belum sama dari reaksi ini. Biar sama, harus diapain kemarin? Ingat nggak? Ditambahkan E- kalau nggak salah, Bu. Pintar, ditambahin elektron. Karena elektron itu muatannya adalah -1 gitu ya. Jadi kita harus tambahkan elektron untuk menyamakan si muatannya. Berarti kita tambahkan elektron di tempat atau di ruas yang kelebihan muatan gitu kan. Berarti kita tambahin di mana nih? Di sebelah kiri panah atau di sebelah kanan panah si elektronnya? Sebelah kiri kayaknya. Kiri muatannya 0. Kanan muatannya +2. Kalau kita tambahin di kiri, makin jauh nggak nanti? Makin jauh lah, Bu. Makin jauh kan ya? Berarti kita tambahinnya di sebelah Berarti kanan. di kanan. Berarti kalau misalnya aku tuliskan akan seperti ini. Ini kan Zn asalnya muatannya 0,
terus sebelah kanan panah muatannya +2, berarti logikanya kita harus tambahin elektron gitu kan. Nah, elektron itu muatannya negatif, jadi fungsinya itu kayak mengurangi gitu. Kalau kita tambahin sebelah kiri, makin jauh lagi, makin minus nanti kan. Dengan +2 kan jadi makin jauh. Berarti si elektron itu kita taruhnya di sebelah kanan. Kita tambahin 2 elektron sebelah kanan. Kenapa 2, Bu? Yaitu karena di sebelah kiri 0, sebelah kanan kita udah punya +2, berarti harus kita tambahin -2 di sebelah kanan. Biar nanti hasilnya sama-sama 0, kiri dan kanan. Itu ya. Nah, berarti untuk reaksinya di anoda akan terjadi reaksi seperti ini. Jadi Zn fasanya solid menjadi Zn2+, fasanya aquos ditambah 2 elektron. Nah, kalau aku gambarkan, tadi kan di sini animasinya itu baru Zn lepas, terus ketika lepas berubah menjadi Zn2+ gitu ya. Belum kelihatan tuh si elektronnya. Sebenarnya ketika si Zn lepas, berubah menjadi Zn2+, itu tuh akan otomatis akan ada elektronnya. Jadi otomatis, jadi Zn lepas, berubah tuh Zn-nya jadi Zn2+ plus 2 elektron. Nah, sebenarnya setelah si Zn2+ dan 2 elektronnya itu dihasilkan, si ini nih, ini dihasilkan nih, si elektron 2 ini nih, dia tuh nggak diem di situ. Si elektron yang 2 ini, dia akan bergerak. Elektronnya akan bergerak pindah ke gelas kimia sebelahnya. Nah, ketika si elektronnya bergerak pindah ke larutan sebelahnya, kan ngelewatin voltmeter tuh. Benar nggak? Jadi ketika si elektron bergerak ke larutan sebelahnya, dia itu melewati voltmeter. Ketika melewati voltmeter, nah kedetek tuh, oh ada listrik yang ngalir. Karena listrik itu terbacanya adalah dari pergerakan si elektron. Jadi si elektron yang tadi bergerak dari larutan ZnSO4 ke larutan CuSO4, nanti kemudian ketika pindah itu dia nggak diem aja di situ. 2 elektron itu muatannya kan -1 gitu ya. Berarti dia akan cenderung untuk berikatan dengan yang positif dari ketiga komponen yang ada di sini. Berarti kalau di antara Cu2+, SO4 2-, dan Cu, si 2 elektron ini nanti akan berikatannya dengan Cu2+. Nah, si Cu2+ ini nanti kan akan berikatan dengan 2 elektron ya. Nah, nanti akan menghasilkan reaksi seperti ini. Di sini aku tuliskan Cu2+ ditambah 2E-. Nah, ketika si Cu2+ berikatan dengan 2E-, menurut kalian kira-kira hasilnya apa? Cu. Aja? Iya. Oke, pintar. Cu aja. Di sini aku tulis Cu aja. Kenapa Cu aja? Kiri dan kanan panah itu komponennya harus sama ya. Kalau di sebelah kiri udah ada Cu, berarti di sebelah kanan otomatis produknya pasti Cu juga. Gitu ya. Nah, kenapa Cu-nya aja nggak ada muatannya? Karena harus sama kan ya kiri kanan. Maksudnya komponennya harus sama, jumlah atomnya harus sama, jumlah muatannya harus sama gitu kan. Nah, jadi seperti yang udah kalian ketahui, kalau Cu2+ itu kan muatannya +2. Terus kalau 2E- berarti muatannya -2 gitu ya. Sebelah kiri panah kita udah punya +2 dan -2. Berarti otomatis sebelah kiri panah itu 0 gitu kan ya ketika digabung. Berarti sebelah kanan panah si Cu-nya juga harus 0. Gitu. Itu kenapa di sebelah kanan panah kita nulisnya Cu aja tanpa muatan karena memang harus 0. Tadi reaksinya itu kan kita baru punyanya Cu2+ tambah 2E- menjadi Cu. Nah, Cu2+ di sini karena merupakan ion, berarti dia fasanya adalah aquos. Terus untuk Cu yang di sebelah kanan panah, dia itu fasanya adalah solid. Gitu ya. Nah, kalau kalian lihat dari reaksi ini, Cu2+ ditambah 2E- menjadi Cu. Cu sebelah kirinya aquos atau larutan, Cu sebelah kanannya itu adalah solid. Nah, logikanya kalau Cu solid dihasilkan, berarti kita itu nanti akan menambah 1 atom Cu.
Kalau kalian tadi lihat di reaksi yang sebelah kiri nih, lihat gelas kimia yang pertama. Di gelas kimia yang pertama ini, atomnya asalnya 22 juga, atom Zn-nya. Tapi lepas nih satu. Berarti kan hilang satu ya, berkurang satu, karena tadi kan udah lepas. Paham? Nah, sebelah kanan dihasilkan Zn baru, Cu baru. Jadi kalau sebelah kiri tadi Zn-nya lepas, jadi berkurang. Kalau sebelah kanan panah itu, Cu-nya dihasilkan lagi. Fasanya solid. Kalau fasanya solid, berarti logikanya ya, ini Cu nih misalnya. Dihasilkan satu lagi nih atom Cu, berarti nanti akan ada yang nempel, padatan yang nempel di elektrodanya. Jadi kalau kalian praktikum itu nanti, praktikum ini untuk membuktikan dia nambah Cu-nya, itu tuh nanti kalian timbang sebelum dan sesudah dilakukannya reaksi. Jadi nanti Cu sebelum reaksi kalian timbang misalnya 2 gram. Terus nanti kalian reaksikan nih kayak gini. Nanti ternyata dihasilkan 2,1 gram si Cu-nya. Berarti kan logikanya sebelumnya 2 gram, setelahnya 2,1 gram, berarti kan dihasilkan 0,1 gram Cu tambahan selama terjadinya reaksi. Gitu. Nah, itu tuh alasannya dari sini, karena ketika direaksikan, Cu2 plus ditambah 2-emin itu menghasilkan Cu yang fasanya adalah padatan juga di sini. Jadi kalau aku gambarkan, di sini kalian lihat ya animasinya. Cu2 plus ditambah 2-emin, ini nanti akan berubah. Akan berubahnya menjadi Cu. Gitu kan, tadi Cu2 plus ditambah 2-emin berubah menjadi Cu. Jadi kalau kalian lihat, tadi dihasilkan Cu baru, dari Cu2 plus ditambah 2-emin, terus dia kan dari reaksinya berubah menjadi padatan Cu lagi, satu lagi. Terus nanti si padatan Cu itu akan tertempel di elektroda Cu yang awal, yang asalnya itu. Jadi kalau aku ceritakannya gini, kalau aku analogikannya, kalau aku misalnya dalam satu elektroda Cu ini, satu elektroda Cu yang ini, asalnya 22 nih atom Cu-nya. Karena tadi dihasilkan satu di sini, dari reaksi yang tadi elektron bergerak itu, ternyata ditambahkan satu, dihasilkan lagi satu atom Cu baru. Berarti sekarang atom Cu yang ada di elektroda Cu itu nambah satu menjadi 23 atom Cu gitu. Pergerakan si elektronnya udah beres. Terus dari pergerakan elektron itu ternyata si sel volta itu menggunakan jembatan garam juga kan. Nah, si jembatan garam itu fungsinya menyamakan jumlah ionnya. Jadi kayak menyetarakan jumlah ionnya gitu. Gitu, untuk menetralkan lah gitu ceritanya. Nah, seperti yang tadi udah aku bahas bahwa si Zn itu tadi aku menggambarkannya dari animasi yang aku buat ini adalah si Zn 2 plusnya itu tadi ada 3. Terus si SO4-nya juga, SO4-2-nya juga ada 3. Nah, tapi tadi dari hasil reaksinya dihasilkan Zn2 plus baru. Berarti di sini Zn2 plusnya lebih banyak kan jumlahnya dibandingkan si SO4-2-. Sedangkan harusnya kan sama rata. Positifnya berapa, negatifnya berapa gitu kan. Nah, untuk yang sebelah kanan juga, gelas kimia yang sebelah kanan juga kalau kalian lihat, itu juga nggak sama si ionnya. Tadi aku menggambarkan ya Cu2 plusnya itu ada 3. Terus SO4-2-nya juga ada 3. Tapi kalau kalian lihat lagi di gelas kimia yang kedua ini, gelas kimia yang kanan, si SO4-2-nya masih ada 3. Tapi si Cu2 plusnya tadi kan dipakai untuk bereaksi dan akan berubah menjadi Cu aja. Berarti kan ceritanya si Cu2 plusnya udah hilang gitu, udah berubah menjadi Cu aja. Berarti jumlah Cu2 plus lebih sedikit dibandingkan jumlah SO4-2- yang ada di gelas kimia 2. Gitu. Berarti kalau disimpulkan kayak gini kan berarti ion sebelah kiri dan ion sebelah kanan itu nggak sama rata sekarang jumlahnya, ion positif dan ion negatifnya. Disamain gitu. Disamainnya dengan apa? Nah, di sini kita menggunakan garam. Di sini tadi udah aku bilang bahwa kita menggunakan jembatan garamnya itu adalah KNO3. Nah, seperti yang kalian ketahui, KNO3 itu ada ion positif dan ada ion negatifnya. KNO3 itu kalau kita ubah menjadi ion-ionnya kan akan jadi K plus sama jadi NO3- gitu.
Nah, si K+ dan NO3- ini nanti akan berpencar ke tempat yang membutuhkan. Jadi kalau dia kekurangan ion negatif, gelas kimianya, berarti nanti akan ditambahin ion negatif kalau kekurangan. Terus kalau misalnya kekurangan ion positif, berarti nanti akan dimasukin sama ion positif dari si jembatan garam. Gitu. Nah, kalau kalian perhatikan di sebelah kiri ini dia kekurangan ion negatif. Ya kan? Sebelah kiri di gelas kimia yang ZnSO4 ini dia kekurangan ion negatif, sedangkan untuk gelas kimia yang di sebelah kanan atau yang terdiri dari larutan CuSO4 ini dia kekurangan ion positif gitu kan. Berarti si NO3-nya akan masuk ke larutan ZnSO4, terus yang K+ akan masuk ke larutan CuSO4 gitu. Fungsinya untuk menyetarakan jumlah ionnya. Jadi ion sebelah kiri dan ion sebelah kanan positif dan negatifnya sama. Jadi yang asalnya tadi di sebelah kiri itu di gelas kimia yang ZnSO4 kan tadi terakhir itu Zn2+-nya lebih 1 ya dibandingkan si SO4 2-nya. Berarti ion positifnya lebih banyak 1 dibandingkan ion negatifnya. Berarti ditambahkan NO3- yang merupakan ion negatif. Jadi sama-sama nih sekarang untuk yang sebelah kiri di larutan ZnSO4, ion positifnya sekarang 4, ion negatifnya juga jadi 4 karena tadi ditambahin NO3- gitu. Terus untuk yang sebelah kanan di larutan CuSO4 pun sama. Tadi terakhir itu si larutan CuSO4 itu Cu2+-nya atau ion positifnya ada 2 dan ion negatifnya masih ada 3, SO4 2-. Berarti kan kekurangan ion positif 1, berarti ditambahin 1 ion positif dari jembatan garam, yaitu di sini kita menggunakannya K+. Gitu. Itu fungsinya jembatan garam.